Selamat datang yang terhormat Haji Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI, Bapak Rahmat Hidayat Jati SIP, Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Agus Sukmana SSN, Ketua Paguyuban Sanggar Tari Karawang. Dan juga selamat datang kepada para hadirin, seniman, budayawan, dan organisasi budaya seni Karawang dalam acara Orasi Budaya Refleksi Semangat Kepahlawanan di Kota Pangkal Perjuangan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami buka acara bersama dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri.
Dipersilakan duduk kembali. Pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Sadi, kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yang beragama Islam berdoa menurut agama Islam. Mudah-mudahan orasi budaya yang kita laksanakan pada hari ini dari awal sampai akhir mendapatkan barokah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala syafi'ina wa surina karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabarakallahu an kulli syahabati Rasulillahi azmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana walakal hamdu wa lakal syukran kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi waqtil wahin. Allahumma ighfir lil muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal wafa wal ghina. Allahumma inni a'udzu bika minal hamdi wal hazan wa a'udzu bika minal 'adli wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal buh wa a'udzu bika min ghalabatid dain wa qahrur rijal. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir li dzunubi rabbighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal ma'al abrar ya adidu ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya kami persembahkan penampilan tari dari Paguyuban Sanggar Tari Karawang, Goyang Geboy Kembang Kilaras.
Baik, yang selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Paguyuban Sanggar Tari Karawang, Bapak Agus Sukmana SSN. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Bubuka ngawitan catur. Marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Salah satunya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka orasi budaya. Pon kitu deui, semoga sholawat dan salam dicurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya juga, untuk para sahabat dan umatnya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Haji Saiful Huda sebagai Ketua Komisi 10 DPR RI. Terima kasih atas kehadirannya. Juga tak lupa kepada Bapak Rahmat Hidayat Jati SIP, beliau sebagai Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Juga kepada
para budayawan, para penggiat seni budaya, dan para pekerja seni se-Kabupaten Karawang. Selamat datang, selamat berjumpa dengan tokoh-tokoh kita yang berada di hadapan ini. Perlu diketahui bahwa acara ini adalah hasil kerjasama antara paguyuban atau perkumpulan Sanggar Tari se-Kabupaten Karawang, juga dengan Direktorat Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan tentunya juga didukung oleh tokoh-tokoh beliau yang ada di sini. Kami sebagai penyelenggara mohon maaf karena dalam keadaan situasi pandemi ini hadirin yang bisa hadir itu terbatas. Mudah-mudahan hal ini dalam yang nanti yang akan dipaparkan dalam orasi budaya kita bisa mencerna dan memanfaatkan, terutama untuk warga Kabupaten Karawang yang terkenal dengan kota pangkal perjuangan. Alhamdulillah bulan ini adalah bulan November, tepatnya tanggal 10 kemarin itu adalah Hari Pahlawan. Kota pangkal perjuangan adalah julukan untuk Karawang, di mana tanggal 16 Agustus kita sudah tahu semuanya bendera merah putih dikibarkan pertama kali di Kota Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Untuk itu kita, terutama untuk budayawan, penggiat seni budaya, juga pekerja seni, kita tetap semangat kepahlawanan, walaupun sudah sekian lama, kalau tidak salah dari bulan Maret, terutama untuk para pekerja seni di daerah Karawang, khususnya di Indonesia mungkin sudah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena kita tahu sendiri biasanya pekerja seni ini bukan curhat, mungkin hanya sekedar menggambarkan saja. Ini ada kesempatan karena di sini kita, di hadapan kita ada ketua komisi 10 dan komisi 2 ya. Mungkin beliau-beliau bisa memahami dan ikut terus untuk memperjuangkan keberadaan pekerja seni, budayawan dan penggiat-penggiat seni, utamanya di Kabupaten Karawang. Mungkin itu saja sambutan dari saya sebagai ketua Paguyuban Sanggar Tari Kabupaten Karawang. Bobo sapanon carang sapakan neda jembar hampura anu ditengah. Mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baik, terima kasih hatur nuhun Bapak Ketua Paguyuban Sanggar Tari Karawang. Yang selanjutnya adalah acara inti orasi budaya refleksi semangat kepahlawanan di Kota Pangkal Perjuangan. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan kurikulum vitae dari narasumber. Yang pertama, Bapak Haji Saiful Huda, tempat tanggal lahir Tuban 12 April 1977. Riwayat pendidikan Man Mambaul Ma'arif Den Anyar Jombang 1995, IAIN Jakarta 1996, IAIN SGD Bandung 2000, Universitas Islam Nusantara 2019, Ponpes Tebu Ireng Jombang 1991, Ponpes Mambaul Ma'arif Den Anyar Jombang 1993 dan Extension Course Filsafat Universitas Parayangan 2003.
Riwayat organisasi: Ketua PMII Cabang Bandung Raya 1997, Presidium Demokrasi Muda Bandung 1996, pendiri Paguyuban Petani Tatar Sunda Jawa Barat 1999, Presidium Nasional Kaum Muda NU 2000, pendiri dan Ketua Yayasan Institute for Culture and Religion Studies, dan Dewan Pendiri Repro Indonesia 2013. Pengalaman legislator: anggota legislatif termuda DPRD Provinsi Jawa Barat 2009, Sekretaris Komisi A DPRD Provinsi Jawa Barat 2009, Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria Provinsi Jawa Barat 2007, Sekretaris Tim Penyelesaian Aset Pemekaran Provinsi Jawa Barat 2008, dan Ketua Komisi 10 DPR RI 2019-2024. Pengalaman pekerjaan: Direktur Utama Perusahaan PT Albis Fashion, Komisaris Utama PT Albis Tours and Travel, Komisaris Perusahaan Percetakan CV Kalti Mulir Bandung, dan penggerak Komunitas Ekonomi Kreatif Distrik Community Fashion Muslim Buah Batu Street Bandung. Narasumber yang kedua, Bapak Rahmat Hidayat Jati SIP, tempat tanggal lahir Karawang 7 April 1979, riwayat pendidikan Man Rengas Dengklok 98, UIN Sunan Gunung Jati 2003, Universitas Singa Perbangsa Karawang 2014, Stisip Guna Nusantara Cianjur 2017, dan sekarang S2 Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran. Pengalaman organisasi: Kempaka Bandung Raya, PMII Kota Bandung, Dasamuka, GP Ansor Kabupaten Karawang, DPD KNPI Karawang, DPC PKB Karawang, DPW PKB Jawa Barat, PC Pemuda Pancamarga Karawang, PSSI Jawa Barat, dan PCNU Karawang. Dan rekan karir: Direktur CV Mandalawangi, anggota Pokja Masyarakat Sipil Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan sekarang Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat. Baik, untuk orasi budaya akan dipandu oleh Bapak Agus Sukmana SSN, Ketua Paguyuban Sanggar Tari Karawang. Kepada Bapak Agus Sukmana kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pahitan simpuling anu kadua kalina. Alhamdulillah acara inti urang dikawitan wae. Hal ini kita akan membicarakan dari narasumber pengalaman beliau, mudah-mudahan penyemangat untuk kita. Di sini memang tema yang akan diungkapkan yaitu refleksi semangat kepahlawanan di kota pangkal perjuangan. Di Kabupaten Karawang terkenal kota pangkal perjuangan, juga terkenal dengan lumbung padi, juga terkenal dengan gudangnya seniman, tokoh-tokoh seniman budayawan di Karawang. Juga sekarang terkenal juga dengan kota industri. Biasanya kalau berhubungan dengan kebudayaan selalu, ini mohon maaf saja, dikesampingkan karena mungkin
perasaan dari pekerja seni atau budayawan mungkin seperti itu. Padahal dari pemerintah juga atau dari tokoh-tokoh muda kita sebenarnya selalu untuk memikirkan tentang keberadaan seni budaya Indonesia umumnya, juga khususnya seni budaya yang ada di Kabupaten Karawang. Dengan dasar ada Undang-Undang Dasar Pasal 32 tentang pemerintah memajukan kebudayaan. Juga Kabupaten Karawang sudah memiliki perda tentang pelestarian seni budaya. Kalau tidak salah nomor 2 tahun 2018. Nah, dengan acara ini mudah-mudahan semangat kita khususnya yang menggeluti dunia kebudayaan di Kabupaten Karawang lebih semangat lagi, walaupun dengan situasi pandemi seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita dengarkan dari tokoh-tokoh muda kita yang tadi mungkin sudah dijelaskan kurikulum kitanya begitu luar biasa. Ini adalah sosok-sosok pemimpin kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya bisa bermanfaat untuk kita. Untuk pertama kali, yang pertama mungkin dari terserah. Oh, mohon Pak, Kang Rahmat, mangga diatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sawias di Katingal. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah amma ba'du. Yang saya hormati rekan seperjuangan saya, Pak Rahmat Hidayat Jati. Saya sebutnya Kang Rahmat Toleng, Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Pak Agus Sukmana, Ketua Paguyuban Sanggar Seni Tari Kabupaten Karawang, beserta seluruh pengurus paguyuban yang saya hormati jajaran. Yang saya hormati yang mewakili Dinas Kebudayaan Kabupaten Karawang, mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu nama dan seterusnya. Wabil khusus kepada seluruh budayawan, seniman, pelaku seni, penggiat seni di Kabupaten Karawang, Bapak Ibu, kita kasih aplaus semuanya yang hadir. Saya bersyukur Pak Agus pada kesempatan pagi hari ini saya bisa bersilaturahim beserta seluruh komunitas besar budayawan dan seniman Kabupaten Karawang ini. Sekaligus saya memperkenalkan diri, saya Saiful Huda, sering dipanggil Kang Huda. Panggil saja Kang Huda. Saya Ketua Komisi 10 DPR RI yang kebetulan membidangi salah satunya selain pendidikan, selain pemuda dan olahraga, selain pariwisata, termasuk di dalamnya adalah yang membidangi menyangkut soal kebudayaan. Karena itu saya bersyukur bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Saya mewakili dapil sini Bapak Ibu sekalian, seperti Kang Rahmat. Setahun yang lalu saya diamanahi oleh partai saya untuk mencalonkan diri dari dapil Kabupaten Karawang ini, tepatnya Karawang, Purwakarta, dan Bekasi. Jadi saya mohon jangan disiapa-siapakan, anggap saja saya bagian dari teman, bagian dari sahabat dari Bapak Ibu sekalian.
alhamdulillah pada kesempatan ini saya membidangi bidang yang sesungguhnya paling saya suka Pak Agus sejak dari dulu, menyangkut soal bidang kebudayaan. Saya meyakini tidak mudah menjadi budayawan, tidak mudah menjadi seniman, tidak mudah menjadi pelaku seni tradisi yang ada di kita ini, terutama di Kabupaten Karawang. Di tengah arus kehidupan, di tengah arus pilihan-pilihan masyarakat yang seringkali bertolak belakang dengan apa yang digeluti oleh Bapak Ibu sekalian. Terlebih-lebih dalam masa pandemi COVID ini, Bapak Ibu sekalian harus bekerja di rumah, sama sekali tidak boleh pentas atau bikin atraksi di tempat-tempat umum. Betul apa tidak Bapak Ibu? Sampai sekarang masih dilarang? Masih? Saya sebenarnya sudah melobi ke Mas Wisnu Tama, Mas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, supaya secepat-cepatnya para seniman diperbolehkan kembali untuk pentas di ruang-ruang publik kita. Ini sedang digodok di Kemenparekraf. Semoga setelah film bioskop sudah dibuka lagi ini, tempat-tempat destinasi wisata sudah dibuka juga, semestinya seni pertunjukan juga sudah harus diperbolehkan. Karena itu sekali lagi kami akan terus memperjuangkan ini. Tentu pemerintah punya alasan-alasan kenapa belum diperbolehkan menyangkut soal ini. Nah, saya sudah ngomong sama Mas Tama, Mas Wisnu Tama, Mas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mas Tama, tolong dibikin klaster saja yang seni pertunjukan yang sifatnya melibatkan masyarakat yang tidak lebih dari 100 diizinkan saja untuk secepatnya tampil dan diperbolehkan untuk melaksanakan atraksi atau melaksanakan pertunjukan seni. Tapi yang masih besar yang melibatkan ribuan orang boleh nggak apa-apa. Nah karena itu saya merasa Bapak Ibu sekalian, ini kira-kira klasternya sesungguhnya tidak akan melibatkan banyak orang. Nah pada konteks itu semestinya Bapak Ibu sekalian sudah diperbolehkan untuk melaksanakan pertunjukan seni di berbagai tempat, khususnya di Kabupaten Karawang ini. Nanti akan terus kita dorong dan semoga pemerintah daerah mendengarkan aspirasi ini supaya roda kehidupan para seniman, para budayawan yang sudah hampir 9 bulan ini Pak Agus ini sudah mengalami stagnasi atau mengalami berhenti diam di rumah masing-masing. Ini menjadi komitmen saya, semoga tidak melewati bulan Desember yang sebentar lagi, ini akan tinggal sebulan lagi. Ini semoga sudah ada kebijakan baru, kebijakan khusus menyangkut soal diperbolehkannya pertunjukan seni di kabupaten kota masing-masing. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian saya hormati, Pak Agus dan seluruh teman-teman. Yang kedua menyangkut soal apa saja yang sudah dilakukan oleh Kemenparekraf. Salah satunya kemarin telah memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya sangat jangka pendek kepada seniman dan budayawan. Yang syukur alhamdulillah atas nama Ketua Komisi kemarin saya dan Kang Rahmat Toleh sudah bisa membagikan kurang lebih sekitar 30.000 paket balasan. Itu bantuan makanan dasar
kita cari lagi bantuannya, Agus. Didata lagi, nanti kalau didata lagi. Karena memang yang 3.000 itu kemarin kita bagi di kabupaten, 3 kabupaten. Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Purwakarta. Insya Allah semoga ketika nanti ada bantuan lagi, ini nanti bisa kita data dan nanti bisa minta bantuan ke Pak Rahmat Hidayat atau Pak Jokowi. Yang ketiga, Bapak Ibu saya hormati, saya ingin masuk pada tema pagi hari ini, yaitu orasi budaya menyangkut soal refleksi semangat kepahlawanan di Kota Pangkal Perjuangan ini. Kalau saya ditanya semangat refleksi apa yang harus kita refleksikan hari-hari ini dalam masa pandemi COVID ini menyangkut soal kepahlawanan kita ini. Menyangkut soal ini, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu kita tidak bisa membayangkan model kepahlawanan seperti dulu, karena zamannya berbeda. Di mata saya, ketika orang beristihad mengambil pilihan dalam hidupnya untuk mengambil profesi tertentu, untuk mengabdi terhadap pilihan hidupnya, sesungguhnya dia sudah menjadi pahlawan untuk dirinya dan keluarga dan masyarakat. Tidak terkecuali saya kira ketika Bapak Ibu sekalian mengambil profesi sebagai seniman dan budayawan, termasuk pelaku seni, baik seni tari, seni pertunjukan yang lain. Itu sudah bagian dari kepahlawanan. Karena kita sedang mengalami hidup yang pasti berbeda seperti zaman dulu. Dulu itu kalau dianggap pahlawan itu kira-kira kalau orangnya itu, bayangannya itu skopnya luas juga, besar. Karena emang tantangannya dulu gede-gede. Nah, kehidupan kita hari ini itu kehidupannya yang sifatnya itu kecil-kecil. Hidup kita ini diatur dalam ritme yang sangat berbasis komunitas kita. Nah, karena itu tantangannya dulu, kalau dulu tantangan itu gede-gede, sekarang itu tantangan itu sesuai dengan profesi kita masing-masing. Karena itu pula kepahlawanan kita hari ini itu ditentukan oleh komunitas di mana kita berada. Yang tadi saya sebut, setiap kita ketika mengambil pilihan profesi apa yang kita miliki, sesungguhnya kita sudah menjadi pahlawan atas diri kita sendiri, atas nama keluarga kita dan masyarakat kita. Nah, karena itu termasuk pada semangat refleksi perjuangan ini, saya ingin mengatakan kepada kita semuanya, para pahlawan kita dulu berjuang dan menjadi pejuang, semangatnya adalah hanya 3 di mata saya. Paling tidak, semangat nasionalisme, ingin mempertahankan NKRI, ingin mempertahankan ideologi Pancasila dan seterusnya. Jadi semangat nasionalisme inilah yang lalu menjadikan para pendahulu kita menjadi seorang pahlawan. Yang kedua adalah semangat solidaritas. Jadi kenapa dulu banyak tokoh pahlawan, kepahlawanan? Karena menempatkan kepentingan dirinya menjadi bagian dari kepentingan semua orang. Jadi aksi solidaritas, kesadaran untuk selalu ingin membantu orang lain, itulah solidaritas. Nah, yang ketiga adalah berbasis kepada kepentingan umum. Tidak ada pahlawan yang memajukan dan mengedepankan kepentingan dirinya sendiri. Jadi selalu kepentingan umum. Tidak pernah ngomongin kepentingan golongan, tidak pernah ngomongin soal kepentingan sektarian, atau tidak pernah ngomongin soal kepentingan
yang sifatnya sara, yaitu menyangkut soal agama, ras, suku, dan seterusnya. Semua untuk kepentingan umum. Nah, karena itu 3 nilai ini yang bisa kita teladani, yaitu semangat nasionalisme, semangat solidaritas, dan semangat menempatkan kepentingan umum di atas segalanya, di atas kepentingan pribadi, di atas kepentingan golongan, dan seterusnya. Siapapun hari ini yang bisa menancapkan dirinya dengan 3 nilai ini, di mata saya dia sudah menjaga nilai-nilai kepahlawanan. Itu artinya dia sudah menjadi pahlawan itu sendiri lagi. Lalu siapakah muda? Orang-orang yang kita anggap sebagai pengkhianat kepahlawanan. Berarti orang-orang yang mengkhianati 3 nilai yang menjadi rujukan ketika orang-orang itu disebut sebagai pahlawan. Ketika orang mengkhianati nasionalisme, itu artinya dia sama sekali di mata saya bukan sebagai pahlawan. Apa nasionalisme itu? Ya kita terima bahwa kita bertumpah darah satu tanah air Indonesia, bahwa kita berbangsa satu, berbangsa Indonesia, bahwa kita berideologi satu, Pancasila, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Kalau ada orang yang hari ini masih bersemangat untuk menggantikan ideologi Pancasila, menggantikan Undang-Undang Dasar Pancasila dengan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, di mata saya dia telah mengkhianati nilai-nilai kepahlawanan. Sesederhana itu sebenarnya. Karena itu saya termasuk yang protes ketika banyak orang di zaman bangsa sudah berdiri 75 tahun, yang tinggal 25 tahun lagi memasuki 1 abad negara ini berdiri, masih saja mempersoalkan soal ideologi dan nilai-nilai luhur yang sudah diperjuangkan melalui darah para pahlawan. Kalau saya melihat orang-orang yang semacam itu, artinya dia sama sekali tidak menghargai seluruh kepahlawanan pengorbanan yang sudah diberikan oleh para pendahulu kita. Bahkan di mata saya sudah menginjak-ninjak apa yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan kita. Pertanyaannya, nilai nasionalisme di mata saya yang bisa merawat dan bisa menjaganya terus-menerus di masa yang akan datang, leadernya, pemimpinnya adalah para budayawan dan para seniman di mata saya. Karena para budayawan dan para seniman ya sudah melampaui kepentingan dirinya sendiri, yang sudah melampaui doktrin sektarianisme terhadap dirinya sendiri, yang sudah dengan ikhlas dan sabar menempatkan dirinya menjadi bagian dari sublim kepentingan umum tadi. Apa? Nasionalisme itu. Saya tidak bangga kalau ada orang yang hari ini banyak ceramah, tapi ceramahnya mengajak umat untuk menyalahkan dirinya sendiri, menyalahkan orang tuanya, menyalahkan negara dan bangsa ini. Saya akan lebih menghargai para seniman dan budayawan yang mengajak kita untuk merefleksikan nilai-nilai keluhuran yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Dia di mata saya lebih pahlawan ketimbang para penceramah yang mengajak untuk kita melawan dan mengoreksi terhadap semua kehidupan kita ini. Terlebih-lebih kalau ada penceramah malah melawan dan mengajak kita untuk mengganti ideologi bangsa ini. Saya sendiri akan melawan orang penceramah yang semacam itu. Kalau itu mengingkari dan termasuk mengkhianati nilai-nilai kepahlawanan yang sudah diperjuangkan oleh para pendahulu kita. Terlebih-lebih para pahlawan dan pendahulu yang ada di Kabupaten Karawang. Karena itu sekali lagi
saya memberikan apresiasi takdir saya kepada para seniman dan budayawan. Nilai-nilai nasionalisme ini hari ini yang paling mungkin untuk menjadi juru bicaranya, menjadi duta-duta untuk menanamkan kembali nasionalisme, menanamkan kembali nilai-nilai kepahlawanan di mata saya adalah para seniman dan budayawan. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Ini yang pertama. Lalu siapa anak muda yang dianggap pengkhianat? Yang kedua, yang tadi itu. Ketika ada orang yang tidak menanamkan dalam dirinya semangat solidaritas membantu sesama, terlebih-lebih dalam masa pandemi COVID ini, tapi dia malah menyebarkan semangat untuk anti terhadap siapapun, untuk tidak mau membantu terhadap siapapun, artinya dia tidak mengobatkan semangat solidaritas, itu artinya dia pengkhianat terhadap nilai-nilai kepahlawanan. Karena itu hari-hari ini siapapun yang mengulurkan tangan membantu siapapun yang hari ini terkena musibah dalam masa pandemi COVID ini, sekecil apapun bantuan kita, itu artinya dia menanamkan nilai solidaritas. Di mata saya, dia pahlawan di makomnya, di tempatnya. Dan ketika yang menanamkan kebencian, tidak mau membantu orang lain, saya anggap dia pengkhianat dari nilai-nilai kepahlawanan. Lalu siapa yang ketiga? Kan udah orang yang termasuk kategori pengkhianat kepahlawanan. Yang ketiga adalah orang yang tidak menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan dirinya sendiri. Kalau ada orang masih banyak ngomong tentang kepentingan golongannya dan dirinya sendiri, itu artinya dia menjadi bagian dari pengkhianat dari nilai-nilai kepahlawanan. Karena pahlawan dulu, para pendahulu kita tidak pernah ngomongin dirinya sendiri, selalu ngomongin soal kepentingan umum atau kepentingan bersama. Nah, karena itu siapapun orangnya yang hari ini masih ngomongin kepentingan umum di atas kepentingan diri dan pribadinya, dia pahlawan di mata saya dan pahlawan di mata kita semuanya. Inilah tantangan kepahlawanan kita hari ini. Karena hari ini kita sedang memasuki zaman di mana orang selalu mementingkan dirinya sendiri, di mana orang tidak ingin membangun solidaritas tapi malah saling membenci pada orang lain, di mana orang ingin ideologinya merasa paling benar. Kita sedang pada zaman persimpangan. Kita refleksikan kepahlawanan kita hari ini tanggal 10 November 2 hari yang lalu ditandai dengan kita berada di persimpangan politik, persimpangan kebudayaan, persimpangan dalam kita bernegara dan berbangsa. Tapi saya meyakini kalau 3 nilai yang diwariskan oleh para pahlawan kita, yaitu nilai-nilai nasionalisme, nilai solidaritas, dan nilai menempatkan kepentingan umum, kepentingan bersama itu di atas segalanya, kita akan bisa menuju arah baru dari persimpangan yang sedang kita hadapi ini. Dan sekali lagi saya berharap Pak Agus Sukmana, saya ingin para seniman dan budayawan, ibu bapak sekalian yang sudah menggeluti seni tradisi, jangan pernah merasa apa yang Bapak Ibu geluti sesuatu yang salah. Jadikan profesi, jadikan seni dan tradisi ini adalah bagian dari ikhtiar ibadah kita yang insya Allah menempatkan kita selamat dunia akhirat. Dan saya ingin semua seniman yang ada di Kabupaten Karawang ini menjadi juru-juru damai, juru-juru pengusung isu-isu nasionalisme, isu-isu solidaritas sosial, dan isu-isu
yang tidak lagi ngomongin penempatan dirinya sendiri, tapi menempatkan kepentingan umum di atas segalanya. Terima kasih atur nuhun Pak Agus. Mohon maaf lebih 15 menit. Nanti akan disambung oleh Kang Rahmat Hidayat Jadi, Kang Toleh, untuk merefleksikan semangat kepahlawanan di kota Pangkal Perjuangan ini. Salam hormat saya, salam takdim saya. Semoga suatu saat kita terus berjumpa dan semoga kita terus akan hidupkan seni tradisi yang ada di Kabupaten Karawang. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Selanjutnya, maka langsung berikan kepada tokoh yang satu ini. Ya sudah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sampurasun. Puji syukur kepada Gusti Allah yang Maha Agung, tentu atas takdir, atas kudrat dari Rodan Allah pada hari ini kita dapat berkumpul, bersilaturahim, bertatap muka dalam rangka kegiatan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus, dan dalam suasana yang baik masih di minggu bangsa kita memperingati Hari Pahlawan. Salawat dan salam semoga senantiasa dapat kita biasakan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW. Semoga kita terus dapat mempelajari dan meneladani semangat nilai perjuangan beliau untuk menegakkan tatanan kemasyarakatan yang baik, yang saling menghargai dalam ketaatan keberimanan kepada Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, sebelumnya Kang Muda yang saya hormati, saya banggakan, Pak Agus, teman-teman semuanya. Kang Muda ini guru saya, senior saya. Beliau mewakili kita di DPR RI, mewakili Kabupaten Karawang, Bekasi dan Purwakarta di DPR RI untuk sebagai hasil pemilu dari 2019 yang lalu. Terima kasih kepada sudah terus menemani kami di Karawang untuk berjuang membangun kemajuan dan mengembangkan nilai-nilai di Kabupaten Karawang. Kalau berbicara soal kepahlawanan tadi sudah lengkap oleh Kang Buda. Ada pahlawan, ada pengkhianat gitu. Kepengkhianatannya juga sudah dibahas. Saya hanya ingin mengulas sisi pinggirnya saja, bahwa pernah ada sejarah dalam lintasan sejarah negeri kita, bangsa ini. Karawang kenapa kemudian disebut Pangkal Perjuangan ini kira-kira ya karena ada Rengas Dengklok yang dijadikan tempat semangat muda para pendahulu kita untuk memaksa tokoh-tokoh bangsa mendeklarasikan kemerdekaan. Kalau kita baca buku sejarah atau lihat beberapa film, semakin banyak sekarang saat kira-kira detik-detik awal tahun 45 itu, tahun 1945. Jauh sebelum itu, kalau kita mengenal puisi Karawang Bekasi, itu Khairil Anwar diceritakan di stasiun Karawang pernah dari Jakarta itu
karena Hairil Anwar ini masih kerabat dekatnya Pak Sahril. Kemudian ada suatu masa kira-kira tahun 42 itu 43 ke stasiun Kerawang. Kalau sekarang kan kita kenalnya itu apa? Stasiun Kerawang itu CR cari sini CR luas kan. Jadi Hairil Anwar itu pernah di situ. Malah diceritakan apa sempat beristri di sekitar wilayah Kerawang dan punya anak satu-satunya perempuan itu ya lahir di Kerawang. Jadi ada lintasan dalam sejarah bangsa kita. Kota ini, kabupaten ini menjadi titik penyangga sejak awal. Jauh sebelum itu, ketika Mataram ingin, ini jauh nih, ini agak jauh, masih di awal tahun 1600-an, ketika Mataram ingin mengamankan pelabuhan Sunda Kelapa, gitu, semua pasukannya ditempatkan di Kabupaten Kerawang sebelum semua bersiap masuk ke Jakarta. Selain tata pasukan, tentu persiapan logistik juga dilakukan di sini. Itulah kemudian lalu kita mewarisi pertanian, tradisi bertani, tradisi bercocok tanam, tradisi swasembada pangan. Jadi awal mula adanya tradisi bercocok tanam, pesawahan itu tidak hanya sekedar untuk makan minum orang sini, tapi diperbesar dan diperluas itu ya untuk persiapan logistik perang. Lalu dari lintasan itu kan kira-kira dari penjelasan soal semangat kepahlawanan, nilai yang masuk kategori kepengkhianatan tadi itu, dalam konteks pelaku seni dan budaya kira-kira kan begini. Apalagi di masa pandemi, di masa normal saja, terutama sudah masuk tahun 2000, tahun 1900 awal ini, kalau sebelum tahun 2000 kan kira-kira di kita itu masih hidup lah, ada pertunjukan seni ya. Nah, Agus tentu ini makanya kuliah karawitan ya, kuliah seni ke Bandung gitu. Karena mungkin hidup di tengah-tengah kebudayaan, pertunjukan seni budaya di Kerawang yang kaya gitu. Kalau sekarang kan kira-kira sudah 10 atau 20 tahun, 15 tahun terakhir lah, apa-apa organ tunggal gitu ya, apa-apa tuh yang instan gitu. Tidak lagi kita lihat keliningan, jaipongan gitu ya, tanggapan di masyarakat kita. Jadi sudah hampir 15 tahun ini memang masyarakat kita juga terkena dampak budaya instan. Nah, sementara kita tidak anti organ tunggal, sekali-kali kita juga perlu ya, Agus ya, gitu. Tapi ketika masyarakat kita di desa-desa orang-orang, kalau di Kerawang kan yang hajatan tanggapan itu bukan hanya orang kaya. Kalau orang kaya kepala desa juragan itu kan memang seminggu ya kalau hajat ya. Nangkap wayang sehari semalam, nangkap dangdut sehari semalam, nangkap apa lagi Agus? Nanti terakhir pengajian sehari semalam, ya kan? Qasidahan, nanti malamnya pengajian kiai terkenal, juru dakwah terkenal, biasanya gitu. Orang kaya di Kerawang. Tapi di Kerawang ada boros-boros orang yang tidak muda, tukang pesta orang Kerawang gitu. Jadi kalau sunatan atau hajatan menikahkan anak, pasti perlu ada tanggapan, harus ada tanggapan.
bahkan ya punten yang masuk dalam kategori kira-kira tidak berada, gitu. tidak kaya pun kudu tatanggapan, anak disunat kudu nanggap odong-odong, baik dari Kerawang sendiri ataupun dari Subang. Gitu. Nah, anaknya menikah, dulu mah harus kudu pakai naik kuda renggong dari Cirebon, gitu ya, dari Sumedang. Sudah biasa begitu, tapi belakangan 10 tahun terakhir ini kan itu jadi merebak, ribet eta mah nanggap kuliningan, nanggap wayang, nanggap eta mah panjangna loba, sehingga harus kasih makan orang banyak gitu. Lalu di sisi lain ada budaya instan itu, organ tunggal we cenah. Organ tunggal pemainnya hiji, artisnya paling tilu cenah, daredahana 4 urang. Gitu. Nah, maksud saya kita harus refleksikan di situasi kita, terutama 15 tahun terakhir, secara hubungannya dengan para pelaku seni budaya, tentu ini kemudian merugikan. Ketika masyarakat di desa-desa ini semua memilih organ tunggal, lalu seni budaya ini kan mati, tidak ada pasar, apalagi di situasi pandemi kan. Nah, saya ingin yang kita refleksikan tadi, saya mengulas kira-kira begini. Kang Agus dan teman-teman semuanya yang hadir di, kalau yang hadir ini 100 berapa? 100 ya? 100 lebih lah ya. 100 saya anggap 100 ya, kalau kita tebak kira-kira ini dari 100 desa itu. Mulai hari ini kita refleksikan kesadaran itu, terutama dari kalangan keluarga kita saja dulu, kerabat kita yang paling dekat. Nanti terutama kalau sudah tidak dilarang, kalau situasi sudah normal, apabila keluarga kita atau kerabat dekat kita ada yang mau hajatan, tetangga panak atau organ tunggal wukul gitu, organ tunggalnya silakan lah, mungkin ya karena selera aja kan berada di situ. Tapi pagi-paginya kira-kira di tengah, setelah resepsi atau apa itu, setelah akad itu ada tampilan kira-kira 1 jam 2 jam dari kalangan Pak Agus dan teman-teman gitu. Jadi jangan diam gitu, jangan diam, jangan menerima situasi yang paling itu dulu kurang lah di antara kerabat-kerabat kita. Saya tanggapkan heula tarian 2 jam mah hajat kan lumayan saya. Jadi untuk melestarikan ini harus didorong event-event dan diingatkan kenapa harus begitu, karena kita tidak boleh menyerah dengan situasi. Kalau masyarakat kita pasarnya memang hayang organ tunggal gitu ya nggak apa-apa, silakan. Biasanya kan itu siang sampai malam kan, ya pagi-paginya kita masuk 1-2 jam ya kira-kira gitu, 2 jam. Nanti di data saja kan, terus nanti komunikasikan dengan saya. Paling nggak kan ada di desa-desa itu, ada setiap kali ada hajat itu apa yang kita sebut dengan pertunjukan seni budaya dan tradisi masih itu. Kita ingat juga tuh apa yang disebut topeng Banjet ya, ada topeng ya Pak Agus.